Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada dosen pengampu mata kuliah Data Analitik, Bapak Manarul Hidayat, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 7 kelas R4K. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek analisis data intensif kami menggunakan Power BI Desktop untuk PT Toko Fashion dengan fokus pada dinamika data penjualan di tahun 2025. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Muhammad Iksan Azami, lalu rekan saya Fauzan Atamimi, Syifa Amelia Husna, Naila Safira Anjani, dan Kaila Anggraini. PT Toko Fashion merupakan sebuah bisnis retail pakaian bergengsi yang bergerak multiplatform dan multikota. Di era digital saat ini, tumpukan data transaksi tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya visualisasi yang tepat. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah mengubah data mentah penjualan menjadi sebuah eksekutif dashboard yang interaktif. Dashboard ini nantinya akan mempermudah jajaran manajemen dalam mengambil keputusan taktis terkait stok barang, strategi pemasaran di setiap kota, hingga evaluasi efisiensi biaya. Proses pembuatan dashboard ini kami bagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama ada tahap transformasi data modeling, dan tahap visualisasi. Pembahasan pertama mengenai data searching dan transformasi awal akan dipaparkan oleh rekan saya, Fauzan. Pada Fauzan, dipersilakan. Baik, terima kasih Ihsan. Rekan-rekan sekalian, sebuah analisis yang akurat harus dimulai dari data yang bersih. Langkah paling awal yang kami lakukan adalah cara pengambilan dataset. Kami melakukan importing data dari situs yang menyediakan data transaksi retail. Kami menggunakan fitur get data. Setelah itu menaruh di Power BI Desktop untuk menarik file ke penjualan tersebut. Saat pertama kali data ditarik, kondisinya masih sangat kotor dan tidak siap dipakai. Di sinilah proses ETL atau bisa disebut extract, transform, load. Itu di Power Query kami jalankan dengan sangat ketat melalui beberapa langkah. Yang pertama, menghapus kolom yang tidak penting. Kami mengeliminasi kolom-kolom internal seperti ID log transaksi dan kolom catatan yang tidak memberikan nilai tambah. Yang kedua adalah menghapus data kosong. Kami melakukan filtering pada baris yang mengandung nilai 0 atau kosong, terutama pada transaksi yang tidak memiliki nama. Yang ketiga adalah format tanggal. Kami menemukan format tanggal bawaan masih berupakan teks acak atau memiliki zona waktu yang salah. Kami melakukan standarisasi komponen tinggal menjadi format penanggalan internasional yang rapi sehingga Power BI bisa mengenali hierarki waktu seperti tahun, bulan secara otomatis. Oke, selanjutnya proses cleaning tingkat lanjut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Syifa, dipersilahkan. Terima kasih Fauzan. Melanjutkan proses standarisasi data yang sudah dijelaskan oleh Saudara Fauzan tadi. Di sini saya yang bertanggung jawab untuk menjelaskan pada bagian optimalisasi data metrik dan arsitektur pemodelannya. Adapun langkah urutan yang kami eksekusi di Power Query meliputi pertama, mengubah tiga data. Nah, di sini kami memastikan kolom numerik seperti biaya produk sudah diubah menjadi fixed decimal number atau mata uang. Terus kolom kuantitas menjadi whole number atau angka bulat dan teks tetap menjadi teks. Yang kedua, itu menghapus duplikasi. Nah, untuk memastikan data pelanggan bersifat unik pada tabel master, di sini kami melakukan remove duplicates sehingga gak ada data yang double atau terhitung ganda 2 kali. Yang ketiga itu mengganti nama kolom. Di sini kami mengubah nama kolom teknis bawaan database yang kaku menjadi nama yang lebih intuitif. Misalnya, mengubah custom ref menjadi customer name agar lebih ramah bagi pengguna dashboard. Yang terakhir atau yang keempat itu menambah custom kolom dan proses calculate. Nah, kami membuat kolom custom baru untuk menghitung margin profit secara real time, serta melakukan proses kalkulasi matematis guna memastikan nilai kotor penjualan dengan biaya operasional.
Selanjutnya masuk ke bagian data modeling. Agar visualisasi kami bergerak secara dinamis, kami menerapkan sistem batch query, yang dimana kami menggabungkan tabel transaksi penjualan dengan tabel master produk berdasarkan produk ID yang sama. Setelah itu, pada tampilan model view, kami membangun relasi data dengan star schema menggunakan hubungan one to many. Dan relasi ini menghubungkan tabel dimensi seperti data kotak dan data pelanggan ke tabel fakta transaksi. Sekarang data kita sudah siap divisualisasikan, yang akan dijelaskan secara detail oleh Naila. Kepadanya saya persilakan. Sekarang mari kita bedah mahakarya visualisasi dari kelompok 7 yang telah kami rancang agar rapi, simetris, dan mudah dipahami dari sisi tata letak. Seperti yang terlihat di layar, dashboard kami memiliki judul utama yang jelas di bagian paling atas, PT Toko Fashion dan data penjualan tahun 2025. Dashboard ini dirancang interaktif berkat adanya komponen filter dan slicer di baris atas, yaitu Search by Platform dan Search by City. Penggunaan cukup mengklik drop down untuk memfilter seluruh data dashboard secara instan. Sesuai ketentuan, kami menyajikan minimal 7 visualisasi data dengan informasi yang berbeda-beda. Yang pertama ada visual chart, metrik utama. Di sisi kanan, kami menaruh 3 komponen card sebagai Key Performance Indicator atau KPI. Terdapat card total cost senilai 30,43 BN, card total revenue sebesar 7,01 BN, dan card total sales sebesar 6,98 BN. 2. Stacked chart atau stacked column chart. Di sebelah kiri atas terdapat grafik total order. Berdasarkan payment method, ini menunjukkan preferensi pembayaran pelanggan di mana kartu kredit memimpin dengan angka sekitar 7,2 ke order, disusul dengan COD, transfer, dan e-wallet. Yang ketiga ada pie chart. Di bagian tengah atas, chart ini menunjukkan top 5 total order berdasarkan nama pelanggan. Kita bisa melihat kontribusi persentase dari pelanggan setia seperti Hana Nugroho 23,87%, Kartika Saputra, Yani Amanda, Sari Puspita, dan Clara Pradipta. Yang keempat ada cluster chart atau cluster bar chart. Di tengah kanan, grafik horizontal menampilkan top 5 total order berdasarkan kota. Jakarta menempati posisi teratas dengan angka 1.282 order, disusul Pangkal Pinang, Samarinda, Semarang, dan Jayapura. Yang kelima ada table atau matrix. Di bagian kiri bawah, kami menyajikan tabel detail top 10 total material berdasarkan total cost, total revenue, dan total sales. Di sini tercantum material kain seperti cambrai, cotton combat, denim, hingga katun dan polyester. Lengkap dengan kalkulasi totalnya di bagian bawah sebesar 19,34 miliar untuk cost dan 4,15 miliar untuk revenue. Yang keenam ada line chart. Di bawah kanan, grafik garis yang memanjang menampilkan total revenue dan total cost berdasarkan bulan dari Januari hingga Desember untuk melihat pergerakan tren musiman sepanjang tahun 2025. Selanjutnya, apa arti dari angka-angka dibagi bisnis PT Toko Fashion? Rekan saya, Kaila, akan menjelaskan insight dan rekomendasi strateginya. Terima kasih Naila. Dari visualisasi komprehensif yang telah dipaparkan, tim kami berhasil merumuskan beberapa insight utama yang sangat krusial bagi keberlangsungan PT Toko Fashion. Yang pertama itu ada tren operasional, yaitu jika kita perhatikan pada line chart dan chart pada anomali yang cukup besar di mana angka total cost yaitu sebesar 30,43 miliar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total revenue yaitu 7,1 miliar. Ini mengidentifikasikan terjadinya pembengkakan biaya produksi atau operasional yang sangat tinggi di tahun 2025. Yang kedua ada analisis produk. Berdasarkan visualisasi tabel dan matriks, material jenis katun dan polyester menelan total cost sebesar katun di angka 5 miliar dan polyester di angka 4,1 miliar. Namun, mereka juga menjadi penyumbang total sales tertinggi bagi perusahaan. Dan yang ketiga itu ada preferensi konsumen. Kota Jakarta adalah pasar terbesar kita dan mayoritas pelanggan lebih mempercayai metode pembayaran menggunakan kartu kredit dan COD. Nah, berdasarkan insight tersebut, kami merumuskan beberapa rekomendasi strategi. Yang pertama ada efisiensi biaya atau cost reduction.
Nah, di cost reduction ini, manajemen harus segera melakukan audit terhadap supply chain, material katun, dan polyester. Perlu dicari supplier alternatif yang mampu memberikan harga bahan baku yang lebih murah tanpa menurunkan kualitas pakaian. Yang kedua ada strategis pemasaran berbasis wilayah. Mengingat Jakarta, Pangkal Pinang, dan Samarinda masuk ke dalam top 3 kota dengan order terbanyak, alokasi budget iklan digital harus diprioritaskan ke wilayah-wilayah ini dengan memberikan promo khusus pengguna kartu kredit atau cash on delivery atau COD untuk memaksimalkan volume penjualan. Rekan-rekan sekalian, integrasi data dari tahap pembersihan di Power Query hingga pembentukan dashboard interaktif ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan berbasis data adalah kunci utama untuk memenangkan persaingan pasar mode. Demikian presentasi dari kelompok 7 kelas R4K mengenai analisis data penjualan pada toko fashion tahun 2025. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.